Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam surah yang lain, misalkan dalam surah Al-An'am ayat 63 dan 64. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'una tadarru'a wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Ya, di sini juga ada kata tusyrikun, ya. Kata tusyrikun. Dan masih banyak lagi yang lainnya, ya, ayat-ayat yang menjelaskan yang Allah Ta'ala sendiri kabarkan, ya, bahwa orang yang menjadikan, ya, beribadah kepada selain Allah adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang melakukan sekutu kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, ternyata orang yang menjadikan wasilah, baik itu berhala, baik itu patung dan sebagainya, ya, dalam illa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya, dalam dirinya mengaku agar berhala-berhala itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya. Pada dasarnya orang tersebut telah menjadikan tandingan-tandingan pada Allah Jalla wa'ala dalam asma wa sifat, ya. Jadi dia adalah menyamakan daripada sifat-sifat dan nama-nama Allah yang sempurna, ya. Dia jadikan seperti itu, dan ini adalah perbuatan yang sangat ingkar, ya. Karena Allah Ta'ala jelaskan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu menduakan Allah, menjadikan tandingan-tandingan dalam beribadah kepada Allah, baik apapun dia berikan label namanya, ya, maka itu adalah bagian daripada perbuatan kezaliman yang sangat besar, ya, kezaliman yang sangat besar. Karena pada dasarnya dia adalah menyamakan kedudukannya dengan Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna, ya, yang maha sempurna. Dan kemudian yang keempat, ternyata para ulama ijma' bahwa barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ini kesepakatan para ulama, ya, atau beristighazah kepada selainnya dalam perkara di mana yang mampu hanyalah Allah yang memberikan, ya, tetapi dia tujukan, dia sasarkan, dia arahkan kepada selain Allah, maka dia kafir dan keluar dari agama Islam, ya. Sehingga siapa saja yang telah Allah Ta'ala, ya, pertemukan dengan Al-Quran, telah sampai kepadanya hujjah, ya, telah sampai kepadanya hujjah Al-Quran, dalil yang jelas dan as-sunnah. Kemudian, ya, dia masih melakukan hal tersebut, ya, maka antara dua, ya, yang pertama bahwa orang tersebut adalah sebenarnya telah melakukan kesyirikan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dan, ya, perkaranya adalah diserahkan kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Karena dalam perkara ini, ya, tidak sedikit, ya, ada dai-dai yang mengajak mereka untuk melakukan wasilah istighazah kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah, ya. Sehingga orang tersebut, ya, masih terdapat, ya, subhat dalam diri seseorang tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak sampai risalah kepadanya, ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, ya. Allah tidak akan mengazabnya, ya. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak sampai kepadanya adalah risalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ketika Al-Quran telah sampai, dakwah Sunnah telah sampai, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang telah melakukan kesyirikan itu, ya, tidak menyadari bahwa yang dilakukannya adalah kesyirikan disebabkan adanya banyak dai yang mengajak kepada kesesatan, kesyirikan, ya. Tidak sedikit dai-dai yang mengajak, ya, mengarahkan mereka dalam perkara-perkara kesyirikan di sekelilingnya. Maka dalam kondisi ini, kata para ulama, status orang tersebut di akhirat terserah kehendak Allah Jalla wa'ala.
tegasnya statusnya di akhirat sebagai orang yang tidak mendapatkan dakwah Islam, ahlu fatrah, yang akan mendapatkan ujian di akhirat nanti. Karena kalau dia tidak paham sama sekali, dia pahamnya adalah ulama yang menjelaskan dia adalah untuk datang ke wasilah dengan mendatangi kuburan-kuburan orang-orang yang telah melakukan ibadah dengan khusyuk, Dan ini banyak, nanti kita akan bahas pada pelajaran yang keempat, yaitu kuburan-kuburan yang dikeramatkan, Bahkan sampai ada kuburan, di daerah Jawa sana, yang ini perbuatan dosa besar bergabung jadi satu, Namanya adalah Gunung Kemukus. Nanti kita akan bahas insya Allah. Nah, intinya pada asalnya tindakan orang tersebut adalah tidak bisa dimaklumi, Akan tetapi jika dijumpai orang yang tidak tahu bahwa hal tersebut adalah kesyirikan, Dia tidak tahu itu kesyirikan. Dia datangi kuburan, kuburan para habaib, kuburan kiai dan seterusnya, karena adanya para dai yang mengajak kepada kesesatan dan kesyirikan, dan dia tidak tahu bahwa orang tersebut sebenarnya mengajak kepada kesyirikan. Jadi dia tidak tahu karena dia belajarnya begitu, Dia baca rawatib di kuburan, dia baca yasin di kuburan, dia baca istighozah di kuburan dan seterusnya, Maka kondisi ini adalah dimaklumi, dimaklumi, dan Allah, kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi perumusannya adalah seperti itu. Ini adalah pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil, Sedangkan pelajaran yang kedua, bahwa mereka mengatakan, bahwa dengan wasilah beribadah kepada Allah tadi, melalui berhala-berhala atau orang-orang yang mereka anggap saleh, tujuannya tadi untuk mendekatkan kepada Allah. Padahal bukan seperti itu dalam syariat Islam. Metode untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Ali Imran, di antaranya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, dua ayat ini, ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-31 dan 32, menjelaskan, jika kita cinta kepada Allah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, Qul, katakan, sekarang Rasulullah adalah telah wafat, maka risalah ini adalah kita yang sampaikan. Kita sebagai orang mukmin sampaikan kepada orang-orang yang mengaku mukmin, Katakan apa kepada mereka? In kuntum tuhibbunallah, jika kamu itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, seperti itu, Jadi kaidahnya adalah seperti itu, bukan malah membuat sesuatu yang aneh, mendatangi makam-makam orang soleh, Bahkan ada orang yang sibuk mengurus kuburan, padahal dianya sudah mati. Dulu waktu hidup tidak mau belajar sama dia, Begitu sudah mati, dia manjakan kuburannya, dibesarkan dan sebagainya, diurus, dirawat, dihormati. Waktu hidup tidak mau mendatangi majelisnya. Sudah mati, dia datangi kuburannya. Dia katanya mengalap berkah, mengambil manfaat, mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Bukan seperti itu. Nah, kemudian taati Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi inilah metode untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara singkat tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan bahwa dua ayat ini menjadi tolak ukur, menjadi tolak ukur kalangan kaum mukminin dan orang-orang yang hanya mengaku beriman kepada Allah. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadits qudsi, di mana Allah Taala berfirman, Innallaha Taala qala, sungguhnya Allah Jalla wa Ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili atta uhibbuhu. Nah, hadis ini menjelaskan ya bahwa barang siapa yang menyakiti waliku, ya kekasih Allah kata Allah, maka Allah akan nyatakan, Allah akan umumkan peperangan kepadanya. Ya. Nah, kemudian dari hadis tersebut dijelaskan bahwa di antara kriteria seorang wali adalah melakukan apa mimmaftaratu alaih, ya, melakukan apa-apa yang dipardukan, yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah seorang wali. Ya. Bukan yang seperti kita lihat di video yang pekan-pekan lalu, orang gila dibilang wali, ya, merokok, ya, tidak pakai celana, tidak pakai baju, ya, pakai sorban, jalan, ya, padahal ini sudah dari tidak pakai baju saja sudah tidak mengikuti, ya, perintah Allah untuk menutupi aurat, ya. Udah gitu datang ke sini ke sana, ngerokok disalamin, ya, katanya sholatnya di Mekah dan seterusnya. Kok wali seperti itu? Nah, padahal wali Allah itu adalah tadi, ya, bahwa wali Allah itu adalah jelasnya Allah Ta'ala jelaskan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, amanu wa kanu yattaqun. Ya, dia itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, beriman dan bertakwa, ya, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mungkin, ya, seorang dikatakan dia adalah waliullah, ya, seorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menyelisihi perintah-perintah Allah atau menyelisihi daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia buat embel-embel, ya, dia buat berhala, dia buat patung dan sebagainya, dia jadikan itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini adalah pendekatan diri yang batil yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perumusan ini, ya, perumusan yang kedua ini adalah harus kita pahami dan harus kita pelajari dan kita amalkan, ya, agar kita tidak termasuk daripada perumusan tersebut. Karena perumusan ini adalah akan mencelakakan siapapun manusianya, ya, yang dia adalah terkena subhat, yang dia adalah terkena juga daripada gangguan-gangguan syaitan, ya, peranan syaitan dengan subhatnya, ya, sehingga akal dan hati seseorang terbawa, terhanyutkan dengan perkara-perkara kesyirikan dan dia terjatuh dalam perkara kehinaan tersebut. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah Ta'ala ada 2 pelajaran lagi yang kita akan dapat ambil, yaitu pelajaran tentang syafaat, dan yang terakhir yaitu kita akan sedikit menengok yaitu negeri kita dengan keramat kuburan-kuburan yang dikeramatkan di Nusantara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.